Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Urgent Health, yang akan memberikan informasi seputar kesehatan. Simak terus informasinya ya. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai tips bepergian aman dan nyaman untuk penderita asma. Pengidap asma biasanya perlu persiapan matang saat bepergian keluar rumah. Penyakit asma yang bisa terjadi sewaktu-waktu tentu jadi perhatian dan tidak boleh terlewatkan. Cuaca kian sulit diprediksi, kadang begitu panas dan tidak lama hujan lebat turun. Perlu kita pahami bahwa perubahan cuaca dapat memicu kambuhnya gejala asma. Perubahan cuaca berkaitan dengan perubahan suhu udara, baik dari panas menjadi dingin atau sebaliknya. Perubahan suhu mendadak berpengaruh pada saluran napas pengidap asma. Saluran udara bisa mengalami peradangan akibat udara dingin. Hal ini membuat saluran napas menyempit sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru menjadi terbatas. Sebaliknya pada saat cuaca panas, terdapat banyak zat pemicu alergi di udara yang berterbangan. Beberapa di antaranya yakni serbuk sari, jamur, dan debu. Alergen yang berukuran kecil bisa masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Penyakit rinitis alergi juga berhubungan dengan timbulnya gejala asma. Hal ini dikarenakan peradangan juga memicu produksi lendir berlebihan. Lendir akan makin mempersempit saluran napas dan mempersulit kita untuk bernapas lega. Beberapa gejala asma yang perlu diperhatikan, meliputi napas pendek atau sesak napas, dada terasa sesak atau sakit, mengi atau bunyi saat mengembuskan napas, susah tidur karena sesak napas, batuk, atau mengi, hingga batuk memburuk bila mengalami gangguan pernapasan, misalnya pilek atau flu. Gejala-gejala di atas bisa hadir kapan dan di mana saja sewaktu bepergian keluar rumah. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui sejumlah tips untuk mencegah serangan asma. Tips bepergian aman untuk penderita asma. Meski ada kemungkinan gejala asma kambuh, tentu ada cara aman untuk bepergian. Berikut tips yang bisa kita lakukan agar bepergian keluar kota lebih aman dan nyaman. 1. Menyiapkan obat-obatan. Coba selalu sediakan obat asma kapan dan dimanapun kita berada. Obat-obatan darurat, seperti inhaler, bisa menjadi pertolongan pertama bila serangan asma terjadi tiba-tiba. Saat memakai inhaler asma, kocok tabung beberapa kali hingga obat tercampur rata. Semprot 1 kali ke dalam mulut, lalu ambil napas panjang sebanyak 4 kali. Berikanlah jeda selama 1 menit bila kita perlu lebih dari 1 isapan. Apabila kita lakukan dengan benar, ini bisa melegakan napas dan mencegah asma bertambah parah. Di samping itu, kita juga bisa menyiapkan obat-obatan lain untuk mencegah komplikasi asma. Konsultasikan dengan dokter kita perihal obat apa saja yang perlu dibawa saat bepergian. 2. Jangan terlalu lelah. Agar penderita asma bisa bepergian dengan aman, tips lainnya yaitu jangan lupa untuk beristirahat yang cukup selama perjalanan. Kondisi tubuh yang terlalu lelah bisa saja menjadi salah satu penyebab asma kambuh. Anda perlu beristirahat yang cukup, paling tidak dengan tidur 8 jam setiap malamnya. Saat tidur, kita memberikan jeda bagi tubuh untuk beristirahat dan meningkatkan kerja sistem imun. Hal ini tentu bermanfaat dalam mencegah infeksi penyakit, terutama yang berkenaan dengan sistem pernapasan bila cuaca tidak menentu saat bepergian. 3. Konsultasi ke dokter. Tips aman bepergian bagi penderita asma lainnya ialah dengan berkonsultasi dengan dokter. Hal ini mungkin perlu dilakukan bila gejala asma tak kunjung membaik setelah minum obat. Beritahu dokter mengenai keluhan kita dan berapa lama kita mengalaminya. Dokter akan menyesuaikan pengobatan dan perawatan yang tepat tergantung keluhan kita. 4. Cari tahu rumah sakit terdekat. Mungkin saja kita diharuskan berpindah kota lain dalam waktu yang lama. Kondisi ini dapat membuat kita khawatir bila asma kambuh sewaktu-waktu. Agar bepergian tetap nyaman dan aman untuk penderita asma, catatlah rumah sakit terdekat dari tempat yang kita kunjungi. Meski sudah menyiapkan obat asma, kita tetap perlu tahu di mana rumah sakit terdekat.
Jika saja serangan asma memburuk, kita sudah tahu rumah sakit mana yang menjadi tujuan. Ingat selalu 4 poin di atas supaya perjalanan kita berjalan dengan lancar. Pengidap asma juga disarankan membuat Asthma Action Plan untuk memantau kondisinya. Rencana aksi asma yang kita buat bersama dokter dapat berisikan nomor telepon yang bisa dihubungi, pemicu asma, gejala asma, dan obat-obatan yang diperlukan. Hal ini amat berguna dalam keadaan darurat, terutama ketika kita membutuhkan bantuan orang lain di sekitar untuk menangani asma yang kambuh. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga selalu kesehatannya. Salam sehat untuk semua.